Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan soal USP Matematika Wajib tahun 2021 Provinsi Kalbar. Nah, bagian kedua ini kita akan bahas nomor soal 10 sampai nomor 18. Oke. Nah, untuk soal nomor 10, Mirna membeli 2 buku tulis dan 3 pensil dengan membayar Rp16.000. Sedangkan Kiki membeli 1 buku tulis dan 5 pensil dengan membayar Rp15.000 di koperasi sekolah. Jika buku tulis dan pensil berturut-turut dinyatakan sebagai X dan Y, persamaan matriks yang sesuai dengan permasalahan tersebut itu seperti apa? Oke. Jadi kita sudah ketahui ya. Jadi buku tulis itu udah dimisalkan X dan pensil itu dimisalkan Y. Nah, oke. Lalu kita ketahui di sini pada kalimat pertama, Mirna membeli 2 buku tulis dan 3 pensil dengan harga Rp16.000. Nah, berarti model matematikanya itu sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 16.000. Ya, oke. Lalu Kiki membeli 1 buku tulis dan 5 pensil dengan membayar Rp15.000. Nah, berarti ini sama dengan X ditambah 5Y sama dengan 15.000. Nah, ini. Jadi matriks yang bersesuaian dengan model matematika ini seperti apa? Oke. Jadi seperti ini. Jadi kita ambil koefisiennya dulu nih 2, 3, 1, 5. Nah, kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, jadi matriks itu adalah elemen-elemen yang terdiri atas pada baris dan kolom. Gitu. Jadi 2, 3, 1, 5. Jadi kita ambil koefisien-koefisiennya dulu 2, 3, 1, 5. Dan variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, kita tuliskan seperti ini. Sama dengan hasilnya itu adalah 16.000 dan 15.000 seperti ini. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Itu ya. Oke. Nah, nomor 11. Diketahui matriks A itu sama dengan 5, 3, 2, 1 dan B itu sama dengan 4, 1, 0, min 2. Dan C itu sama dengan matriks A dikurangi matriks B. Maka nanti inverse dari C itu seperti apa? Nah, ini jadi materi matriks ya. Nah, jadi materi matriks itu ada di kelas 11 Matematika Wajib. Nah, oke. Jadi kita harus tahu dulu matriks C ini seperti apa. Jadi matriks C itu kan sama dengan A dikurangi B. Jadi sama dengan matriks A adalah 5, 3, 2, 1 dikurangi matriks B adalah 4, 1, 0, min 2. Nah, untuk pengurangan matriks silakan kalian kurangi elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi seperti ini, 5 kita kurangi 4, 3 kita kurangi 1, 2 dikurangi 0 dan 1 dikurangi negatif 2 ya. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian itu maksudnya elemen pada baris pertama kolom pertama kita kurangi juga elemen pada baris pertama kolom pertama. Nah, elemen baris pertama kolom kedua seperti 3 ini kita kurangi juga elemen pada baris pertama kolom kedua seperti itu ya. Oke. Jadi ini 5 dikurangi 4, 3 kurangi 1, 2 kurang 0, 1 dikurangi negatif 2. Jadi sama dengan 1, 2, 2 kurang 0, 2, 1 dikurangi negatif 2 adalah 3. Nah, ini matriks C-nya. Sekarang kita akan menentukan inverse dari matriks C-nya. Untuk menentukan inverse, itu rumusnya seperti ini. 1 per determinan C dikali adjoint C. Atau rumus singkatnya itu seperti ini. Kalau C-nya itu sama dengan A, B, C, D seperti ini, maka inverse-nya itu sama dengan 1 per determinannya adalah AD dikurangi BC. AD dikurangi BC itu seperti ini ya. Itu kan metode Sarus ya. Lalu dikalikan dengan adjoint C-nya. Nah, ini A sama D-nya kita tukar posisinya jadi D A. Lalu B sama C kita kalikan negatif. Min B, min C seperti ini. Nah, maka inverse dari C itu sama dengan 1 per, berarti 1 kali 3 dikurangi 2 kali 2. Nah, ini dikalikan dengan adjoint C-nya, berarti 1 sama 3 kita tukar posisinya, 3, 1 seperti ini. Nah, 2 sama 2 ini kita kalikan negatif, jadi min 2, min 2. Nah, jadi 1 per 3 dikurangi 4 dikali adjoint C-nya, lalu 1 per min 1 dikalikan matriks adjoint C-nya, jadi 1 bagi min 1 kan min 1 ya. Lalu min 1 ini kita kalikan dengan elemen-elemen pada matriks adjoint C-nya. Itu sama dengan min 1 kali 3, min 3, min 1 dikali min 2 adalah positif 2, min 1 kali min 2 adalah positif 2, min 1 kali 1 adalah min 1. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, diketahui matriks A sama dengan 2,
6, 1, 5, min 1, 0, 2A, 3, dan B. Lalu matriks B, anggotanya itu atau elemen-elemennya adalah A, 6, 1, 5, min 1, 0, B, 3, 4C. Nah, jika matriks A itu sama dengan matriks B, maka nilai C itu seperti apa? Oke, jadi ini materi kesamaan matriks. Untuk kesamaan matriks, tinggal kalian samakan aja atau lihat elemen-elemen yang bersesuaian. Maksudnya, misalkan kita ambil contoh seperti ini, 6. 6 ini kan elemen pada baris pertama, kolom kedua, ya kan? Nah, pada matriks B, 6 itu juga pada baris pertama, kolom kedua, kan sama. 6 sama dengan 6. Begitu juga dengan 1 sama dengan 1, 5 sama dengan 5, min 1 sama dengan min 1, 0 dan sama dengan 0. 3 juga di sini sama dengan 3. Maka kalau mau menentukan nilai C, nah kita bisa lihat di sini 4C, berarti sama dengan B nantinya. Nah, B ini kan kita belum tahu. Nah, B ini kita bisa samakan dengan 2A. Lalu A itu kita bisa samakan dengan 2. Nah, maka berdasarkan kesamaan matriks, kita peroleh, jadi A-nya itu sama dengan 2, lalu B-nya itu sama dengan 2A, berarti B-nya itu sama dengan 2 dikali 2 atau sama dengan 4 gitu. Nah, lalu 4C berarti sama dengan B. Nah, kita substitusikan nilai B-nya, yaitu 4C sama dengan 4. Jadi C-nya sama dengan 4 dibagi 4 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, untuk memenuhi pesanan Ibu Andin akan membuat 2 model masker dari 45 meter persegi kain yang dimilikinya. Model 1 memerlukan kain sebesar 0,2 meter persegi untuk satu buah masker. Model 2 memerlukan kain 0,3 meter persegi untuk satu buah masker. Sedangkan banyaknya masker yang akan dibuat tidak melebihi 200 masker. Jika X dan Y itu berturut-turut adalah banyaknya masker model 1 dan masker model 2 yang akan dibuat, model matematikanya itu seperti apa. Oke, jadi ini materi program linier di kelas 11 matematika wajib ya. Nah, jadi udah kita ketahui X dan Y itu adalah banyaknya masker model 1 dan banyaknya masker model 2. Oke. Nah, kita bisa lihat dari kalimat pertama ini, Ibu Andin itu memiliki akan membuat 2 model masker dari kainnya itu yang tersedia adalah 45 meter persegi. Model 1 bahannya itu 0,2 meter persegi. Sedangkan model 2 itu 0,3 meter persegi dari kain yang akan dibuat itu, ya. Nah, maka model matematikanya yang kita bisa buat dari kalimat pertama ini adalah 0,2 X ya, karena 0,2 ini 0,2 meter persegi akan digunakan untuk masker model pertama. Ditambah 0,3 Y, berarti 0,3 meter persegi itu akan digunakan untuk masker model kedua. Kurang dari sama dengan 45 meter ya, karena kurang dari itu sama dengan maksudnya bisa sama dengan 45 atau kurang dari 45 meter persegi kain yang dibutuhkan. Nah, jadi tidak boleh melebihi 45. Jadi tandanya itu adalah kurang dari sama dengan ya. Nah, kita kalikan 10 semuanya. Jadi sama dengan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 450. Nah, kita sudah dapat. Nah, kita perhatikan lagi untuk kalimat selanjutnya. Banyaknya masker yang akan dibuat tidak melebihi 200 masker. Nah, maka ini adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Jelas ya? Nah, jadi kan tadi banyaknya masker model 1 itu X, banyaknya masker model 2 itu Y. Jadi kalau kita tambahkan itu tidak melebihi 200. Tidak melebihi 200 berarti kan bisa sama dengan 200 atau kurang 200 gitu. Oke. Nah, ada lagi kendala non negatif yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini maksudnya misalkan X itu adalah masker model pertama, itu bisa sama dengan 0, berarti tidak dibuat seperti itu, atau lebih dari 0. Nah, berapa banyak yang akan dibuat? Nah, tidak mungkin banyaknya masker itu kurang dari 0, negatif, tidak mungkin gitu. Jadi ini yang dinamakan kendala non negatif gitu ya. Nah, maka model matematikanya adalah seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang B itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Pandemi COVID-19 mengharuskan para mahasiswa belajar secara online di kampung halaman masing-masing sehingga rumah kos itu ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Menyikapi kondisi ini, Pak Dani menyediakan jasa kemas kirim dan jasa kemas simpan barang kos.
Jasa kemas kirim memerlukan 3 kotak kardus dan 2 gulung lakban. Sedangkan jasa kemas simpan memerlukan 2 kotak kardus dan 1 gulung lakban. Tersedia 60 kotak kardus dan 35 gulung lakban. Jika harga untuk jasa kemas kirim itu 200.000 dan jasa kemas simpan itu adalah Rp300.000, maka pendapatan kotor maksimum yang dapat diterima Pak Dani itu berapa? Oke. Jadi masalah ini lebih mudah kita pahami kalau kita buat dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Nah, oke, jadi Pak Dani ini menyediakan 2 jenis jasa, yaitu ada kemas kirim dan kemas simpan. Nah, untuk bahannya itu ada kardus, ada menggunakan lakban gitu. Untuk kemas kirim itu memerlukan 3 kotak kardus dan 2 gulung lakban. Nah, seperti ini. Lalu kemas simpan itu memerlukan 2 kotak kardus dan 1 gulung lakban seperti ini. Nah, jumlah kardus yang tersedia itu 60 kotak. Nah, lakbannya itu ada 35 gulung lakban. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini adalah kemas kirim, itu jumlah jasa kemas kirim yang dilakukan adalah X dan jumlah kemas simpan yang dilakukan itu adalah Y. Nah, maka ini yang kita ketahui. Lalu ada lagi nih, harga untuk jasa kemas kirim itu Rp200.000 dan jasa kemas simpan adalah Rp300.000. Jadi model matematikanya itu adalah seperti berikut ya. Nah, jadi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Nah, ini 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Lalu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 35. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 35. Nah, kenapa harus kurang dari sama dengan seperti ini? Karena jumlah kardus dan lakban itu yang tersedia hanya 60 dan 35 seperti ini. Nah, tidak boleh lebih gitu. Nah, kurang boleh seperti itu. Oke. Lalu ada kendala non negatif yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, maksudnya jadi jasa kemas kirim contoh misalkan X, nah itu boleh tidak ada dilakukan atau boleh ada, nah itu berapa jumlahnya. Nah, tidak mungkin negatif nilainya. Nah, lalu kita temukan satu lagi yaitu fungsi objektif yaitu adalah 200.000 X ditambah 300.000 Y. Jadi 200.000 ini kan adalah harga atau jasa untuk kemas kirim. Dan 300.000 itu kan adalah jasa kemas simpan. Nah, itu. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita gambarkan grafiknya. Misalnya ini koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y seperti ini. Nah, lalu ini pangkalnya adalah O 0,0. Nah, kita gambarkan garis ya, garis 3X tambah 2Y sama dengan 60. Ya, sama dengan, kalau garis itu sama dengan. Nah, untuk menggambar garis, maka kita caranya seperti ini. Kita temukan dulu titik potong pada sumbu X, maka Y-nya 0, tutup Y-nya. Maka kita dapatkan 3X sama dengan 60. 3X sama dengan 60 berarti X-nya sama dengan, nah itu adalah 20. Nah, sekarang tutup X-nya, berarti 2Y sama dengan 60, berarti Y-nya sama dengan 30. Nah, seperti itu. Nah, ini garis dari 3X tambah 2Y sama dengan 60. Sedangkan daerah penyelesaian untuk 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60, nah daerahnya di bawah ini ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa gunakan titik uji misalkan 0,0. 0,0 kan masuk di daerah penyelesaian ini. Coba diujikan. 3 kali 0 ditambah 2 dikali 0. Kan benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 60. Nah, coba lagi kita ambil titik di daerah di luar daerah penyelesaiannya. Misalkan 20,3 ini kan 20,3 berarti di sini. 20,3 berarti 3 kali 20 60 ditambah 2 kali 3 6. Jadi 66. Nah, itu kan salah. Nah, jadi daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garisnya atau di bawah garisnya. Nah, atau ada cara yang lebih singkat yaitu kalau tandanya kurang dari dan koefisien X itu adalah positif, maka daerahnya itu di sebelah kiri garisnya atau di sebelah bawah garisnya. Kalau lebih dari, maka di sebelah kanan atau di atas garisnya. Seperti itu ya. Oke, ini garis dari gambar dari daerah penyelesaian 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60 ya. Nah, sekarang kita gambar garis 2X tambah Y sama dengan 35. Tutup Y-nya, maka nanti X-nya adalah 35 per 2. Nah, itu di sini. Nah, tutup X-nya, maka nanti Y-nya sama dengan 35. Nah, di sini. Nah, ini gambar garis dari 2X tambah Y sama dengan 35. Daerahnya berarti di mana? Nah, di sebelah kiri garis ini, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di sini ada
daerah yang terdapat irisan antara 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 60 dan 2x tambah y kurang dari sama dengan 35. Daerahnya yang ini kan. Nah, gitu. Lalu ada kendala non negatif yaitu x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti x-nya itu positif. Nah, di sini y lebih dari sama dengan 0 berarti y-nya positif. Nah, berarti masuk di daerah kuadran pertama. Nah, daerah yang terbentuk dari 4 pertidaksamaan ini atau 4 daerah penyelesaian ini itu adalah yang berada di sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi kita temukan dulu titik-titik pojoknya, berarti di sini 0,30, yang ini 35/2,0, kalau ini kan 0,0 ya. Kalau yang ini berarti kita bisa menggunakan eliminasi substitusi ya. Nah, misalkan kita eliminasi y dari persamaan garisnya 3x tambah 2y sama dengan 60 dan 2x tambah 2x tambah y sama dengan 35. Kita eliminasi y berarti ini kita kalikan 2 ya. Nah, oke. Maka kalau kali 1 ini tetap 3x tambah 2y sama dengan 60. 2x tambah y sama dengan 35 kali 2 itu adalah 4x ditambah 2y sama dengan 70. Nah, ini berarti kita kurangi. Nah, 3x dikurangi 4x adalah min x, 60 dikurangi 70 adalah min 10. Jadi x-nya adalah 10. Sekarang kita substitusikan nilai x-nya. Ke 2x tambah y sama dengan 35 boleh, atau 3x tambah 2y sama dengan 60 boleh. Jadi kita misalkan substitusikan ke 2x tambah y sama dengan 35 ya. Jadi 2 dikali 10, 20 tambah y sama dengan 35. Jadi y-nya sama dengan 15. Nah, berarti titik di sini itu adalah 10,15. Nah, kalau sudah dapat titik-titik pojok ini, maka kita substitusikan ke fungsi objektif ini. Nanti hasil yang paling tinggi atau hasil yang maksimum, nah itulah jawabannya ya. Oke, misalnya kita coba 0,30 titik yang ini. Berarti 200.000 dikali 0 ditambah 300.000 kali 30. Maka ini didapatkan 9 juta. Sekarang kita coba F10,15. Berarti 200.000 dikali 10 ditambah 300.000 dikali 15. Berarti ini 2 juta ditambah 4.500.000. Jadi 6.500.000. Oke, kalau F35/2,0 berarti yang ini 200.000 dikali 35/2 tambah 300.000 dikali 0. Berarti ini kita coret 2-nya tinggal 100.000 kali 35 berarti 3.500.000. Nah, jadi jawabannya yang paling maksimum itu adalah 9 juta. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini materi tentang barisan aritmatika. Di kelas 11 juga ya, matematika wajib. Nah, jadi diketahui suku kedua barisan aritmatika itu sama dengan 23 dan suku ke-6 sama dengan 47. Suku kedua satunya itu berapa? Oke. Nah, jadi barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda ya. Oke, diketahui suku kedua sama dengan 23. Berarti U2 sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 kali B ya. Jadi N-nya kan 2. Nah, U2 itu 23 berarti A ditambah 2 kurang 1 adalah 1 kali B, jadi A tambah B seperti ini. Oke, diketahui lagi U6 47 berarti U6 itu adalah A ditambah 6 kurang 1 kali B. Nah, itu adalah 47 sama dengan A ditambah 5B. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi A ya, lebih cepat. Nah, itu A tambah B sama dengan 23, A ditambah 5B sama dengan 47. Maka kalau eliminasi A berarti ini dikurangi ya. Jadi B dikurang 5B adalah min 4B, 23 dikurang 47 adalah min 24. Jadi B sama dengan min 24 bagi min 4 adalah 6. Nah, sekarang kita substitusikan nilai B ini ke persamaan yang pertama boleh atau yang kedua juga boleh. Jadi misalkan ke persamaan pertama ya. Jadi A tambah B sama dengan 23, berarti A ditambah 6 sama dengan 23. Jadi A-nya itu sama dengan 23 dikurangi 6 adalah 17. Nah, berarti suku kedua satunya itu adalah U21 ditambah A sama dengan A ditambah 21 dikurangi 1 dikali beda. Atau ini A-nya adalah 17, 21 dikurangi 1 adalah 20, bedanya adalah 6. Jadi 17 ditambah 120 atau 137. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, soal nomor 16. Pak Anton menyusul apel dagangannya itu bersusun di atas meja dengan banyak susunan di bawah lebih 6 dari susunan di atasnya.
Bila terdapat 8 susun dan susunan teratas itu ada 5 buah apel, jumlah apel dagangan Pak Anton itu berapa? Oke. Jadi masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan deret aritmatika. Nah, kenapa aritmatika? Karena ini banyak susunan di bawah lebih 6 dari susunan di atasnya. Berarti kan selisihnya selalu sama. Nah, berarti kita ketahui itu adalah B-nya. Jadi B-nya itu adalah 6 ya. Lalu bila terdapat 8 susunan, nah berarti itu adalah N-nya 8. Nah, susunan teratas itu ada 5 buah apel, berarti itu adalah A-nya. Nah, jumlah apel dagang Pak Anton seluruhnya itu berapa? Maka kita bisa menggunakan deret aritmatika. Rumusnya itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, berarti kita cari S8. Itu sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali A-nya adalah 5. Ditambah N-nya adalah 8 dikurangi 1 dikali bedanya 6. Jadi sama dengan 4, 8 bagi 2, 4, 2 kali 5, 10, ditambah 8 kurang 1 adalah 7, kali 6, 42 ya nanti ya. Nah, jadi 10 tambah 42 dikali 4, atau 4 dikali 52, atau 208 ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 17. Jumlah tak hingga dari 60 ditambah 30 tambah 15 tambah dan seterusnya. Nah, itu berapa? Nah, ini adalah deret geometri. Kenapa deret geometri? Nah, coba kalian lihat di sini. 60 ke 30 berarti bagi 2 kan? 30 ke 15 bagi 2 juga. Berarti rasionya sama. Nah, kalau rasionya sama, berarti itu adalah deret geometri. Nah, oke. Jadi kita ketahui di sini A-nya atau suku pertamanya adalah 60, rasionya itu adalah U2 dibagi U1, itu sama dengan 30 dibagi 60, jadi suku kedua dibagi suku pertama, 30 bagi 60 atau 1 per 2. Nah, ini adalah jumlah deret tak hingga. Maka untuk penyelesaiannya itu sama dengan A per 1 dikurang R. Jadi A-nya adalah 60 dibagi 1 dikurangi R-nya adalah setengah. Jadi 60 dibagi 1 per 2. Jadi 1 dikurangi setengah, setengah ya. Jadi 60 dibagi setengah itu adalah 60 dikali 2 atau 120. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang nomor 18 ya. Diketahui suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 36 dan 144. Rumus jumlah N suku pertama deret tersebut itu berapa? Oke. Nah, deret geometri, rumusnya itu barisan geometrinya rumusnya adalah UN sama dengan AR N pangkat N kurang 1. Oke. Nah, kita ketahui suku ketiga itu adalah 36. Berarti U3 sama dengan AR pangkat 3 kurangi 1. Ini adalah 36 sama dengan AR pangkat 2. Lalu suku kelima itu adalah 144. Jadi AR pangkat 5 kurang 1. Nah, ini adalah 144 jadi AR pangkat 4. Nah, kita coba bagi ya. U5 dibagi U3. Jadi sama dengan AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 2. Nah, gitu. U5-nya adalah 144. U3-nya adalah 36. Jadi AR pangkat 4 dibagi AR kuadrat. Jadi kan A-nya kita coret tinggal 1 ya. Jadi R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 itu adalah R pangkat 2. Nah, ini adalah 144 dibagi 36 adalah 4 sama dengan R kuadrat. Jadi R-nya itu adalah akar 4 sama dengan 2. Atau bisa juga nanti negatif 2 ya. Nah, ini saya ambil yang positifnya aja. Jadi akar 4 itu sama dengan 2. Oke, lalu kita tentukan nilai A-nya. Nah, kita bisa substitusikan ke AR kuadrat sama dengan 36 atau AR pangkat 4 sama dengan 144. Misalkan kita substitusikan aja ke sini ya. Jadi kita substitusikan nilai R kuadrat ke AR kuadrat sama dengan 36. Jadi ini sama dengan A sama dengan 36 dibagi R kuadrat. Jadi 36 dibagi 4. Jadi 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Nah, berarti rumus jumlah N suku pertama. Nah, deret geometri ada dua tuh. Ada yang rasionya lebih dari 1. Ada yang rasionya kurang dari 1. Nah, untuk yang lebih dari 1 rasionya, rumusnya itu adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurang 1. Nah, berarti sama dengan 9 A-nya dikali R-nya adalah 2 pangkat N dikurangi 1 dibagi R-nya adalah 2 dikurang 1. Oke. Jadi sama dengan 9 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah
Nah, yang B. Oke. Nah, itu pembahasan kita untuk bagian kedua ini, soal USP matematika wajib. Oke, jadi nanti kita lanjutkan lagi di bagian selanjutnya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.